day with Anan Hikmah. Hayu. Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Welcome back to my YouTube channel. Di sini kita kedatangan tamu spesial yaitu siapa namanya? Ya perkenalkan saya Hikmaluddin Abror. Di sini saya sebagai bintang tamu dari session apa ini nama session YouTube-nya? Q&A. Oh, Q&A. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman ngikutin konten aku atau YouTube aku dari tahun lalu, ini sebenarnya akun bareng, cuman kayak maaf yang sebelah nggak guna jadi kayak di-cut gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman nonton vlog yang 1 tahun yang lalu ada tuh Q&A buat kita lagi di Jogja. First time kita nyatu satu agensi. Kalau sekarang aku agensinya MBG Entertainment, kalau dia Iput Entertainment. Iput, jauh banget. Makanya kita harus jauh. Iya. Aku di Padang. Iya, oke, sekarang lanjut. Nah, sekarang kan kebetulan kita beres ngajar gitu kan. Kalau aku di salah satu sekolah bergengsi di Indonesia sih. Oh, tapi oke. base-nya emang Kristen. Kalau yang ini di Islamnya, basis Islam gitu. Nah, terus karena orang-orang YouTube followers kita kan, kita tuh masih punya akun followers gitu kayak Connell Twin gitu. Kita juga punya kok di Instagram. Nah, ini tuh pertanyaan dari followers kita. Followers kita. Tapi Untuk- maaf ya gak ketampung semua. Iya. Kita pilih beberapa aja ya. Jadi Yang nanti menurut kita bisa sistemnya kita- coba tolong ambil iPhone 15. Oke. Jadi ini tuh nanti bakal misalnya nanti spin keluar nama Ananta, nanti aku kebagian milih ini kayak nanti sama Hikmal kayak random gini nanti mencet, nanti Hikmal sebutin pertanyaan terus aku jawab seputar gimana sih ngajar di sekolah itu. Kebetulan kita masih semester 6 ya teman-teman, masih dedek imut. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja ke kontennya. Oke, di sini spinnernya udah ready, boleh ngomong biar ada kontribusinya. Ini yang pertama kali jawab pertanyaan dulu berarti. Iya, Ya kan? yang namanya muncul jawab pertanyaan. Ya. Ini cuma buat pertama kali aja sih, nanti kedepannya ya udah ganti-gantian aja. Oke, di sini yang warna merah itu Hikmal ganteng dan yang biru itu Anan aja. Oke, Anan kita aja maksudnya? mulai ya. Tat. Kok ngelek? Ya kan 17 Pro Max. Ups, merah. Hah? Oke, berarti aku cari pertanyaan buat Hikmal. Nih, kita cari ya di sini. Tolong yang jangan susah-susah dong pertanyaannya. Kalau P3K bisa digambarkan dengan satu kata apa? Jelasin juga ya, Kak. Oke. Kalau bagi pribadi aku, P3K diibaratkan dalam satu kata itu kita Satu kata, bukan satu kalimat. Satu kata berarti ini aja kali ya. Laboratorium. Oke, kenapa tuh jelasin dikit? Ya karena sebenarnya P3K kayak ya jadi laboratorium kita aja ya bagi anak pendidikan, karena kemarin nyoba beberapa hal yang udah kita praktekkan teorinya gitu di perkuliahan. Nah terus di lapangan kita coba realitasnya tuh gimana, teori-teori yang kita dapat tuh works gak gitu di lapangan. Nah itu nanti di laboratorium itu ketahuan kayak oh ternyata di teori ini tuh misalkan gak, di realitanya nggak terlalu bagus gitu menyesuaikan gitu. Jadi menurut aku P3K itu kalian seperti masuk ke sebuah laboratorium khususnya bagi anak keguruan ya Kak. Oke, Gitu, paling setuju. dari aku, Kak. Keren banget pertanyaannya, terlalu berbobot. Kayaknya bakal di-cut deh. Iya. Lanjut. Spin, oh nggak usah ya. Lanjut berarti buat si cerita yang kalau diceritain ke orang lain pasti dikira bohong. Cerita di mana di tempat aku itu pernah terjadi kalau misalnya Bandung Lautan Api, ini sekolah aku Lautan Darah, seperti itu sih. Itu kayak Oh my pasti orang-orang God. bakal kaget kalau misalnya itu tuh kejadian gitu loh di sekolah aku. Kita skip aja ya. Apa yang paling kamu rindukan setelah P3K selesai? No gimmick. Ya no gimmick. Gak ada ya. Yang paling rindukan nyantainya sih. Karena alhamdulillahnya aku kebagian P3K di institusi yang lumayan sangat amat tidak terlalu banyak tekanan. Jadi kadang dibandingkan dengan perkuliahan lebih prefer P3K yang sekarang gitu. Jadi kayak belum siap menghadapi dunia perkuliahan lagi dengan banyaknya tugas itu. Jadi kayak rindu P3K so much. Next question. Kalau P3K adalah sebuah film, judulnya film apa? Apa ya? Kalau film
Menurut aku ini cocok jadinya judulnya apa ya? Kok aku film bingung ya? Samokci. Atau gak Teach a Lesson? Enggak. Menurut aku ini apa ya? Karena aku kan gak terlalu ngikutin film tentang berpendidikan gitu ya. Together. Mungkin ini lebih ke kayak ini Seorang sih istri. kakak dan 7 keponakan. Oh iya ya, tahu gitu. Aku juga pernah nonton film itu. Iya. Kenapa 7 keponakan? Karena aku ngerasa kayak mungkin karena gap aku sama siswa umurnya cuma beda 4 tahun atau 5 tahun, jadi kayak kita tuh bukan yang literally kayak siswa ke guru gitu loh. Jadi kayak kita gimana harus bisa, kebetulan aku megang 6 kelas ya, satu kelas tuh ada 40 sampai 36 siswa, jadi kayak aku harus bisa menyesuaikan gimana sih mood mereka, gimana gaya belajar mereka. Jadi kayak aku berasa punya banyak keponakan, cuman kayak di sini aku ya udah 7 keponakan juga cukup karena aku hebat. Hal pertama yang kamu cari tahu pas tahu penempatan P3K kamu di sini? Yang pertama, kondisi lingkungan sekolahnya. Waktu itu nanya ke cutting ya tentang sekolahnya. Emang ada di situ? Nggak ada, tapi ada di sebelahnya. Yang bagusnya itu. Terus katanya kayak ya 7 menit. Oke, lanjut. Iya, nyari tahu itu tapi kayak gak ada yang tahu. Jadi sebenarnya institusi itu baru pertama kali dimasukin sama sama kita, angkatan kita gitu pertama kali. Jadi sebenarnya mau cari tahu juga gak ada tahu hal yang konkret, tapi kalau mau cari tahu langsung aja buka IG sekolahnya masing-masing. Kalian itu udah lihat kayak gedungnya kayak gimana, kondisi sekolahnya kayak gimana, lingkungan sama anak-anak kayak gimana gitu palingan. Setuju. Boleh kakak? Next. Ngalangin. 8 menit udah nggak apa-apa lah ya. Barang apa yang paling wajib dibawa setiap melaksanakan P3K dan itu gak boleh banget ketinggalan bagi Ananta? Oke, pasti nggak sih laptop harus banget dibawa. Karena menurut aku meskipun kita bawa handphone ya, tapi kan kalau pembelajaran tuh kan kayak nggak etis nggak sih, kayak misalnya kita nyebar PPT-nya ke HP murid, fokusnya kepecah. Cuman yang bagi aku penting banget adalah sisir. Di luar pembelajaran. Kayak aku tuh kan rambut aku tuh kering ya. Terus kalau misalnya ini kan bagus nih, beberapa jam kemudian pasti ngembang. Kayak I need my sisir pink. Nih, aku selalu bawa sisir ini, kebetulan aku lagi bawa tasnya. Sisir pink, Kak. Gak mau. Kenapa? Jelek. Kok rambut lo jelek? Lanjut, itu sih sisir sama laptop. Kalau bisa ngulang 1 hari selama P3 kamu hari apa? 1 hari. Setiap hari dalam seminggunya gitu hari apa? Iya, Senin sampai Jumat. Enggak. Pas lu ngajar itu ya anjir. Kebetulan karena P3K saya itu sangat amat nyantai, itu jadi Bahaya loh ini kalau per di-upload. minggu saya cuma datang ke sekolah hari Selasa, Rabu, Kamis. Kalau di antara 3 hari itu saya pilih mana, tentu aja saya Rabu. pilih hari Rabu. Karena Karena piket itu doang ya? ada ngajar di kelas yang sangat amat Nggak boleh vaku-vakuan. Iya, maaf. Ada ngajar di kelas yang sangat seru. Terus juga walaupun itu piket seharian gitu, tapi kayak karena piket itu kadang-kadang jadi seru aja gitu berbincang dengan rekan P3K yang lain, dan juga kelasnya lagi seru dari Rabu. Jadi pilih hari Rabu as always. Oke. Apa kebohongan terbesar yang kamu katakan ke diri sendiri selama P3K? Oke, ini masih sesuai tupoksi tugas yang sesuai sama aku. Kalian nonton. Lanjut. Apa ya? Setelah P3K beres nih, apakah pandangan kamu ke dunia berubah? Ke dunia? Ke kehidupan tentang kehidupan berubah. Kayak maksudnya apa sih pembelajaran yang kamu ambil dari P3K ini? Gak berpengaruh banyak ya, tapi dengan P3K ini bisa merubah kayak hal-hal yang kita tahu sebenarnya kalau di realitanya tuh belum tentu bisa berjalan sesuai dengan hal-hal yang kita pikirkan gitu lah intinya. Jadi kayak kita banyak mikirkan hal-hal yang pasti belum tentu terjadi atau bisa kemungkinan baru mau terjadi, tapi di realitanya belum tentu itu bakal terjadi atau enggak gitu. Setuju. Yuk, 2 pertanyaan terakhir. Kayak ada pertanyaan terakhir. Ya kayak gue 2 lagi, lo satu kali berarti. Ya kan? 2 pertanyaan tuh bareng sama yang tadi. Iya. Hello. Hah?
Jadi Gua satu, lu satu lagi kantar gitu. iya, Iya. Kalimat yang paling sering didengar di tempat kakak P3K. Apa tuh yang kayak terngiang-ngiang kayak gitu ini pasti ingat P3K gitu. yang pertama, parkiran bawah kok kosong itu sih. Emang kenapa maksudnya tuh Kak? Bisa dijelasin lagi mungkin parkiran bawah tuh kosong gimana ya? Karena kebetulan kalau di sekolah P3K aku tuh jam 6 tuh harus dari sekolah. Dan situ tuh ada 2 gerbang. Ada gerbang utama buat yang siswa yang jalan kaki. Gerbang bawah tuh buat siswa-siswa yang bawa motor. Nah situ kita harus ngecek dia tuh bawa SIM gak. Karena kan kebetulan sekolah yang aku magang tuh di jalan raya kan. Jadi harus bawa SIM gitu. Kalau misalnya mereka nggak punya SIM, mereka harus punya surat rekomendasi dari orang tuanya gitu. Gitu. Jadi kayak sautran yang jadi menurut aku yang lain pun bergantung sih sama anak-anak sejarah. Jadi kalau anak-anak sejarah we lost, dan itu pernah kejadian akhirnya anak sejarah yang salin, gue salin balik. I love it gitu teman-teman. Jadi pesan yang bisa dipetik, jangan terlalu bergantung sama orang lain gitu. Itu sih yang paling berkesan banget di kepalaku. Oke. Parkirannya. Hal apa yang paling kamu remehkan sebelum P3K? Yang paling aku remehkan Kayak menurut gue kayak ini mah gampang gitu loh. Membangun motivasi peserta didik buat belajar. Karena itu kita nyangkanya kayak paling kayak diajak main game aja belajarnya pasti langsung semangat. Paling cari metode belajar yang lebih kreatif pasti langsung semangat. Tapi itu gak banget. Mau kalian sekreatif apapun, mau pakai game apapun, kalau emang dari diri siswanya gak ada motivasi belajar itu bakal susah banget. Jadi kayak itu yang apa tadi pertanyaannya? Yang kamu remehin? Ya yang gue remehin banget itu soal bagaimana kita bikin semangat belajar siswa. Setuju, apalagi kelas 11. Kayak menurut gue kelas Ya. 11 udah punya mindset tersendiri gitu loh. Kelas 11 tuh kayak kelas nanggung gitu loh. Kelas udah kecil juga belum itu pemikirannya, tapi matang juga belum banget kayak kelas 12 kan. Jadi kayak kelas 11 tuh kayak masih labil, masa-masa labil, masa-masa mencari jati diri kali ya. Nggak tahu, nggak ngerti. Gitu. Gimana? Ada lagi kakak? Ya. Ini aja, tadi ada pertanyaan yang ini. Gue gaplok lu nanya yang itu. Lu nyimpen itu gue gak mau ya. Gue tahu lagi lu mau nanya yang mana. Enggak sih, kayaknya enggak jadi. Enggak mau, gue gak mau jawab, orang gue gak ada. Terus yang terakhir, gini pertanyaan terakhir ya, karena kebetulan kita habis ini ada schedule lagi. Aku mau ke Melbourne ketemu sama Conal Twin, dia mau ke Chiang Mai ketemu sama Tugen. Maria SW syuting. One question. Last question. Kalau P3K dapat rating di Google berarti dapat rating berapa P3K kita nih? Kalau kakaknya dulu, ini pertanyaan buat keduanya deh ya. Kalau menurut aku ya, jujur aku bakal ngerating apa sekolahnya atau kitanya sebagai pengalaman aku P3K 5 bintang 5. Karena apa? 5. Iya 5. Karena menurut aku muatan mata kuliah yang ada di P3K itu semuanya kayak hampir kecapai di aku. Apalagi manajemen sekolah itu kayaknya aku sanggup, aku bisa deh. Kayak aku TU ngerti, semuanya aku paham tentang itu. Bahkan persiapan ujian pun aku tahu harus apa tuh kayaknya aku ngerti. Jadi kayak kalau misalnya merating pengalaman bintang 5. Tapi kalau misalnya ngerating oke lanjut kan. Lanjut. Ya kalau dari saya rating pengalaman mungkin 4 kali, 4/5 atau 3,5/5. Karena dengan intensitas P3K saya yang landai gitu, saya merasa pengalaman saya itu masih kurang banget ya buat sahabat P3K ini. Jadi beda lah ya outputnya dari hasil P3K ini, karena institusinya berbeda juga treatment mahasiswa P3K-nya. Gitu kakak-kakak. Ini kakaknya Ada closing statement kah dari kakaknya mungkin tentang ya mungkin adik-adik ini biasanya ya buat adik-adik kita gemes yang tahun depan mungkin ikut P3K atau enggak atau enggak ya teman-teman kita aja Gema Jabar. Enggak, kasih pesan aja ke murid-murid kamu, siapa tahu nonton. Ya. Takutnya ada satu followers gitu. Yang kayak Ya murid buat lu. murid bapak kalian kayak nggak tahu kenal nonton apa enggak, tapi kayak buat murid bapak kalau kalian nonton, terima kasih kalian udah memberi bapak wawasan dan pengalaman gitu. Bapak jadi terbuka kalau ternyata realitanya dalam mendidik orang itu sangat-sangat sulit ya. Jadi kayak terima kasih sudah menjadi ruang
pembelajaran bagi bapak gitu buat anak-anak bapak ya udah lulus dokter. Ya nangis. Begitu kakaknya. Belum ya. Gimana kalau kakaknya langsung closing statement aja juga? Kalau aku sih buat murid-murid aku dari kelas 10, 11 dan 11 TL aku mau ngucapin terima kasih karena kalian menjadi semangat aku. Kayak aku kadang nih tiap bangun subuh jam 4 kayaknya aku malas ngajar di hari ini. Cuman aku kayak inget kalian yang selalu excited. Misalnya kelas 10 nih aku baru jalan di lapangan aja kalian udah teriak-teriak kayak Bapak kayak itu membuat aku semangat banget. Ditambah kelas kalian yang berisik, jujur aku suka banget kalau misalnya kelas kalian berisik. Jadi kayak aku makin suka gitu sama kalian. Kayak makasih udah selalu memberikan warna di kehidupan aku meskipun hidup aku udah berwarna sejak dulu. Sangat amat Seperti itu. Jadi kayak makasih ya anak-anak, Bapak mencintai kalian semua. Oke guys, sini. Ya oke guys. Thank you for watching.